Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab kami diberikan pengertian dan juga hikmat yang bukan berasal dari pikiran manusia yang sudah jatuh, tapi berasal dari Tuhan yang menyatakan firman kepada kami. Biarlah Tuhan yang tolong sehingga kami dapat memahami kebenaran yang Tuhan mau sampaikan, dan kiranya Tuhan bawa kami ke dalam pengenalan akan Tuhan yang sejati, yang tentu akan membawa kami menikmati hidup karena Tuhan. Tuhanlah yang menjadi juru selamat kami, Tuhan jugalah yang menyatakan kasih kepada kami, dan dari Tuhanlah kami belajar segala hal yang kami perlu tahu tentang hidup, sehingga kehidupan kami dapat menjadi kehidupan yang damai dan penuh kelimpahan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami dengan firman, sehingga apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami terima dengan limpah dan dengan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, hari ini kita akan lihat tentang tema kasih, dan saya ingin kita melihat satu perspektif bahwa ternyata tema kasih tidak mungkin bisa dipahami kecuali kalau kita melihatnya di dalam realita yang buruk. Nah, kita bisa mempunyai konsep yang salah tentang hal-hal umum, misalnya termasuk salah satunya tentang kasih, karena kita melihat cerita yang salah waktu kita berusaha untuk memahami konsep kasih. Nah, di dalam dunia kita punya banyak alternatif untuk cerita, ada banyak cerita yang kita bisa pakai untuk membuat kita mengerti sebuah konsep atau pengertian-pengertian yang kita pikir kita sudah tahu. Nah, salah satu cerita yang kita seringkali kaitkan dengan cinta kasih adalah cerita ideal, cerita sempurna, cerita baik. Karena kasih yang kita pahami, ini bukan yang dari Tuhan ya, tapi yang kita pahami. Kasih itu seringkali dipahami sebagai sesuatu yang berkait dengan keindahan yang ideal. Kasih sama dengan keindahan. Kasih sama dengan kondisi baik. Ini bisa kita lihat di dalam kehidupan kita misalnya. Kalau kita mengatakan, aku menyukai atau aku mengasihi. Nah, tentu hal yang kita kasihi adalah hal yang baik atau paling tidak mendekat kepada kebaikan. Kalau seorang laki-laki mengatakan, aku mencintai perempuan ini, maka perempuan itu tentu memiliki karakter dan juga memiliki hal-hal yang dia kaitkan dengan keindahan. Tidak ada orang muda yang mengatakan, saya mencintai perempuan ini karena dia jelek, jahat, kasar, bodoh. Tentu tidak. Nah, jadi kita kaitkan cinta kasih dengan hal-hal yang indah, yang ideal, bahkan kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat tidak realistis, tapi kita dambakan. Kita tidak bersiap menemukan realita yang buruk, karena kita mengaitkan pengertian cinta kasih dengan aspek yang bersifat ideal. Nah, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Dari zaman Yunani klasik, pengertian tentang cinta kasih ini sudah digali dan dibahas oleh para pemikir seperti Plato misalnya. Plato mencatat dialog dari Sokrates di dalam sebuah kumpulan orang yang merayakan suatu filosofi cinta. Filosofi cinta. Siapa dewa yang paling hebat? Mereka semua setuju yang ikut kelompok minum ini, simposium. Mereka semua setuju bahwa dewa yang paling kuat tentu dewa cinta. Dewa cinta lain dengan dewa-dewa lain. Karena kalau dewa-dewa lain pakai kekuatan untuk tarik pengikut, maka dewa cinta dijadikan idola oleh mereka. Dijadikan yang paling penting. Karena dewa cinta tidak paksa orang menyembah dia. Orang tertarik menyembah dia. Tarikan dari cinta lebih besar daripada paksaan dari power dan senjata. Nah, ini yang dibicarakan. Jadi satu-satu membicarakan pujian kepada dewa cinta. Dewa cinta begitu menakjubkan. Dewa cinta begitu indah. Dewa cinta tidak perlu mengancam. Dewa cinta tidak perlu senjata. Orang tertarik untuk mencintai, dan karena itu mereka otomatis akan datang kepada dewa cinta. Tapi seperti biasa Sokrates menjadi perusak pesta karena dia bukannya memberikan suara yang sama dengan yang lain, dia malah mempertanyakan suara yang sudah harmonis itu. Wah, ini suara sudah harmonis, kok kamu tanya sesuatu yang bikin harmoninya rusak lagi? Sudahlah, kita unison saja, kita satu suara, kita sepakat. Mari jangan menjadi orang aneh sendiri. Mari jangan menjadi orang yang punya pikiran lain. Samalah dengan kami. Tapi itu bukan Sokrates. Dia benar-benar ingin tahu. Dia bukan cuma mau akrab dan juga harmonis dengan sesamanya, tapi dia benar-benar ingin tahu tema-tema penting yang dia alami dan juga dia pikirkan di dalam hidup.
Maka meskipun dia punya keinginan untuk menjadi harmonis dengan orang lain, tapi keinginan untuk tahu kebenaran jauh lebih besar dari keinginan untuk menjadi harmonis itu. Itu sebabnya dia pertanyakan, kamu semua mengasumsikan bahwa dewa cinta adalah dewa tertinggi karena orang tertarik untuk mencintai karena dewa cinta. Tetapi Sokrates mempertanyakan, apakah cinta itu di dalam dirinya sendiri adalah hal yang baik? Ataukah cinta itu tertarik kepada yang baik? Nah, ini dua hal yang dia tanya. Kalau kamu bilang dewa cinta itu paling tinggi, berarti cinta adalah segalanya. Ini mungkin seperti perkataan dari lagu dari The Beatles ya, All You Need Is Love. Yang kamu perlu cuma cinta. Pokoknya kalau sudah ada cinta cukup. Tapi Sokrates tanya, sebenarnya cinta itu benda atau cinta itu sesuatu yang tertarik kepada benda yang lain? Atau dengan kata lain, apakah cinta itu sebuah objek atau cinta itu menggerakkan kita kepada sebuah objek? Jadi intinya adalah cinta itu tujuannya atau penggerak untuk mencapai tujuan. Nah, pertanyaannya simple. Kamu mencintai atau kamu mencintai sesuatu? Ini yang ditanya oleh Sokrates. Jadi kamu itu mencintai selesai atau kamu mencintai sesuatu? Adakah orang pernah mengatakan, aku mencintai dan tidak ada objek yang dia cintai? Tentu tidak. Dia akan mengatakan, aku mencintai orang itu. Aku mencintai guruku. Aku mencintai orang tuaku. Aku mencintai anakku. Aku mencintai orang-orang di sekelilingku. Aku mencintai orang pintar itu. Aku mencintai orang baik itu. Jadi kita tidak pernah bilang, aku mencintai, lalu selesai. Kita akan mengatakan, aku mencintai dia. Aku mencintai mereka, aku mencintai kamu, aku mencintai orang-orang yang hebat itu. Nah, itu yang kita selalu katakan. Berarti cinta itu selalu cinta kepada seseorang atau sesuatu. Jadi cinta itu bukan dirinya baik, tapi cinta itu menyukai hal yang baik. Nah, kenapa bisa baik? Wah, ini ada pembahasan yang cukup panjang dari dialog antara Sokrates dan orang-orang di situ. Sokrates mengatakan, yang kita cintai selalu baik, selalu ideal, selalu indah, selalu sempurna. Tetapi kesempurnaan itu sendiri tidak bisa kita deteksi ada di mana. Kamu cinta perempuan itu karena apa? Oh, karena dia baik. Apakah dia kesempurnaan dari baik itu sendiri? Oh ya, bukan. Dia juga ada sedikit jahatnya, tapi lebih banyak baiknya. Kamu cinta laki-laki itu karena apa? Oh, karena dia bijaksana. Apakah dia mempunyai kebijaksanaan yang sempurna? Oh ya, enggak. Dia masih ada bodohnya sedikit. Tapi lumayan bijaksana. Berarti bijaksana sejati ada. Keindahan sejati ada. Dan tidak ada orang yang kita cintai benar-benar mewakili kesempurnaan dari keindahan ataupun kebaikan. Berarti keindahan yang sempurna dan kebaikan sempurna bukan ada pada kita, tapi ada pada tempat yang lain. Yang ideal tidak di sini. Yang ideal tidak ada pada kita. Yang ideal bukan di dunia ini. Nah, itu kira-kira yang dia coba argue, dia coba perdebatkan. Nah, itu sebabnya kita mulai berpikir bahwa apa yang didiskusikan di dalam simposium, di dalam pertemuan Sokrates dan orang-orang yang memuja dewa cinta itu, ternyata sesuatu yang juga kita pikir sampai sekarang. Kenapa kamu mencintai? Oh, karena ada hal yang bagus. Berarti kita tanpa sadar mengasumsikan bahwa kondisi bagus itulah yang bikin saya senang. Saya mencintai dan saya digerakkan untuk menyukai kondisi yang baik dan sempurna itu. Tapi kondisiku yang real itu bukan sempurna. Kondisiku yang real itu buruk. Kondisiku yang real itu jauh dari yang ideal. Nah, itu sebabnya tanpa sadar kita makin terbentuk dengan memisahkan antara yang ideal dan tidak real dengan yang real tapi tidak ideal. Yang nyata buruk, yang nyata tidak sempurna. Banyak orang meratap, kenapa keluargaku tidak sempurna? Kenapa negaraku tidak sempurna? Kenapa pasangan hidupku tidak sempurna? Lalu mulai mendambakan, andai pasanganku lebih ideal dari yang ini. Andai negaraku lebih baik dari negara ini. Andai komunitasku lebih baik dari komunitas yang sekarang. Nah, jadi kita punya pikiran mengandaikan kondisi yang tidak real. Karena kondisi yang real itu kurang menyenangkan bagi kita. Ada kurang, ada cacat, ada tidak sempurna. Sehingga kita seolah berseru, aku ingin kondisi ideal. Jangan seperti ini, aku mau kondisi yang baik.
Dan ini kita lakukan tanpa sadar, atau mungkin dengan kesadaran, dimanapun kita berada. Saudara ada di kantor, saudara mengatakan kantorku kurang ideal. Bosku kurang bijaksana. Pegawaiku kurang rajin. Teman sekerjaku kurang setia, dan lain-lain. Jadi kita selalu meratapi di dalam level yang beda-beda ya. Meratapi kondisi real kita. Kondisi realitas di sekeliling kita. Kenapa sih kenyataan tidak semenyenangkan yang saya harap? Kenapa keadaan sekitarku tidak sesempurna yang saya inginkan? Tapi kalau kita pikir baik-baik, keinginan untuk keadaan jadi lebih baik, itu harus ada pada sesuatu kondisi atau kepada suatu keadaan yang kita bayangkan. Tapi kita bayangkan dari mana ya? Saudara tahu dari mana kalau pasanganmu kurang ideal misalnya? Keluargamu kurang sempurna. Karena saudara punya konsep sempurna, dan konsep sempurna itu tidak sama dengan konsep yang saudara baca dari realita. Jadi waktu saudara lihat sekeliling, saudara katakan, sekelilingku tidak ideal. Oh, kalau begitu yang ideal seperti apa? Oh, yang ideal itu ada yang di dalam pikiran saya. Ideal itu harusnya seperti ini. Mungkin istri akan mengatakan suami yang ideal adalah suami yang lebih kaya dari yang sekarang misalnya ya. Atau tempat kerja yang ideal adalah tempat kerja di mana aku bersuka cita mendedikasikan diriku untuk bekerja. Nah itu konsep ideal yang kita bayangkan. Tapi kita membayangkan konsep ideal itu tidak mungkin dari suatu keadaan sebelum kita lahir. Ini kan teorinya Plato. Kamu tahu dari mana ada yang ideal? Oh karena saya seperti ada ingatan bahwa yang sekarang ini kurang sempurna. Loh terus kamu tahu yang sempurna dari mana? Oh ya saya juga kurang tahu ya. Tapi pikiranku mengetahui yang sempurna. Pikiranku mengetahui ada yang ideal. Kok bisa tahu? Nah maka Plato bikin semacam spekulasi. Oh kamu bisa tahu karena kamu dulu pernah ada di dalam dunia ideal itu. Rohmu ada di situ sampai dia terperangkap di dalam tubuh. Maka waktu terperangkap di tubuh, dia tidak lagi mengalami kondisi ideal. Dan dari tempat yang ideal ke tempat yang berfisik seperti dunia, jiwa harus melalui sungai yang bikin lupa. Jadi waktu kita ada di dalam dunia di sini, kita lupa segala hal yang ideal. Tapi meskipun kita lupa, masih ada sisa-sisa dunia ideal di dalam pikiran kita yang tanpa sadar kita miliki. Nah itu sebabnya, waktu kita gali lagi, waktu kita berusaha ingat kembali, maka pelan-pelan yang ideal itu mulai menampakkan diri di dalam pikiran kita. Itu dari Plato. Tapi tentu kita tidak percaya bahwa sebelum kita lahir, kita sudah ada dan kita sudah menikmati dunia ideal. Kita tidak percaya bahwa jiwa kita terperangkap di dalam dunia sementara setelah sebelumnya nongkrong-nongkrong di dunia ideal. Itu bukan ajaran Alkitab. Kalau begitu konsep ideal yang saya miliki di dalam pikiran saya, itu dari mana? Nah ada banyak hal yang bisa jadi jawaban. Tapi saya ingin menyoroti satu, yaitu bahwa konsep ideal sering kali kita dapatkan dari cerita di sekitar kita. Dari kisah, dari legenda, dari mitos, dari mengamati, dari hal-hal yang kita susun sebagai cerita. Kita mempunyai pengertian bahwa cerita yang ideal harusnya seperti ini. Cerita yang happy ending harusnya seperti ini. Cerita yang baik harusnya seperti ini. Sehingga kita mulai meratap, hidupku kok kurang ideal. Kondisiku kurang baik. Keadaanku kurang tepat. Maka saya merindukan yang baik. Dan tanpa sadar, kondisi baik itu kita terima dari segala macam spekulasi dan cerita yang berkembang di sekitar kita. Saudara saya lihat sebuah video dari Mark Zuckerberg ya. Saya nggak tahu bacanya Zuckerberg atau Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Dia bikin video tentang apa itu metaverse. Lalu dia bikin contoh metaverse itu menyenangkan seperti ini dan seperti ini. Waktu saya lihat demonya, saya seperti melihat banyak adegan film yang sekarang dibuat bagian dari metaverse. Adegan film tentang kondisi indah itu harusnya seperti apa. Kalau kamu bisa berganti pakaian menjadi orang hebat yang kamu idamkan itu senangnya seperti apa. Kalau kamu bisa terbang itu seperti apa. Kalau kamu bisa pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain itu seperti apa. Di dunia nyata kita tidak bisa lakukan, tapi di metaverse bisa. Nah waktu saya lihat klip-klip dan potongan yang dia buat dan tayangkan, saya mengatakan ini kok seperti cuplikan dari banyak yang saya sudah tahu sebelumnya. Entah itu adegan film atau adegan games atau apapun. Jadi dia memasukkan cerita yang sudah ada, lalu sekarang mengatakan kamu bisa mengalaminya, bukankah menyenangkan?
Tahu dari mana mengalami itu menyenangkan? Oh, karena kamu sudah tahu dulu bahwa pengalaman ini menyenangkan. Tahu dari mana? Dari cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita sekarang sedang kombinasikan cerita, lalu kita mengatakan inilah yang ideal. Nah, tapi apakah yang ideal itu hanya bisa dipahami dengan cara seperti itu? Dengan cara bentur dengan realita? Sayangnya itu cara yang kita tahu dan kita lakukan. Pokoknya yang ideal tidak real. Kondisi realita itu menyebalkan. Hal yang saya alami hari demi hari menyusahkan. Saya tidak menyukai kehidupan nyataku. Harap keadaan berubah menjadi ideal. Nah, ini yang sering kita lakukan. Sehingga kita mempunyai konsep kasih yang identik dengan mencari yang ideal. Cinta yang mencari yang ideal. Ini mirip dengan asal kata dari filosofi di dalam perkataan dari Sokrates. Bukankah Sokrates mengatakan filosofia itu berarti kamu punya bijaksana yang mencari bijaksana. Dan kamu menyukai mencari bijaksana. Itu sebabnya filosofia artinya adalah the love for wisdom. Saya mempunyai kecintaan kepada wisdom atau sofia. Saya cinta bijaksana, maka saya kejar. Saya mencintai yang ideal, yang saya percaya bisa saya pahami melalui jalan hikmat. Dengan berhikmat, saya bisa tahu apa yang ideal. Dan dengan mencintai hikmat, saya bisa makin mengerti yang ideal itu. Nah, ini jalan yang Sokrates tawarkan. Mau dunia yang ideal? Cari. Mau kondisi lebih baik? Cari. Tapi jangan harap kondisi ideal itu kamu temukan sekarang. Jangan harap kondisi ideal itu ada di sekitarmu. Jangan harap kondisi ideal itu ada di rumah tanggamu, atau di kantormu, atau di tempat kerjamu, atau di lingkungan sepermainanmu. Tidak. Kondisi ideal tidak ada di situ. Hanya orang bodoh yang menganggap kehidupan nyata dia adalah kehidupan ideal. Tapi orang bijak akan cari keluar. Orang bijak akan meragukan realitas sekelilingnya. Orang bijak akan mempertanyakan hal-hal yang orang bodoh anggap sudah baik. Orang bodoh bilang baik, saya cari lagi. Mana mungkin ini dibilang baik. Jadi ada kerinduan untuk mencari di luar realita, di luar kenyataan, kondisi yang ideal itu. Nah, ini sayangnya menjadi umum di dalam orang memahami cinta kasih. Apa itu cinta kasih? Cinta kasih berarti saya menyukai yang indah, yang sempurna. Maka cinta kasih dipahami sebagai jalan satu arah menuju yang ideal. Saya mencintai seseorang dengan harapan orang itu bisa memperbaiki keturunan. Misalnya contoh ya, ini ungkapan yang sering dikatakan. Kenapa yang jelek cari yang cantik? Oh, perbaikan keturunan. Berarti ada pengharapan bahwa yang ideal itu bukan yang sekarang dimiliki. Mungkin saudara bercermin lalu mengatakan, wah ini tidak ideal sama sekali. Lalu anakmu bagaimana? Anakku jangan sampai sejelek saya. Gimana supaya anak tidak jelek? Ya cari pasangan yang cantik dong. Atau kalau perempuan cari pasangan yang ganteng. Supaya ada perbaikan. Keturunanku tidak seperti realita yang aku alami dalam diriku. Itu ya. Jadi saya ingin ada kesempurnaan. Dan cinta kasih adalah cara mengejar dan mencari yang sempurna itu. Tapi saudara, Alkitab mengajarkan hal yang berbeda tentang cinta kasih Tuhan. Nah, ini disadari pertama kali atau dipopulerkan pertama kali oleh Agustinus. Tentu ini ajaran Alkitab, bukan dari Agustinus. Tapi Agustinus yang pertama dia sadar. Waktu dia selidiki tentang Tuhan, dia sadar bahwa kata yang sangat powerful, kata yang sangat penting mengenai Allah adalah kasih. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Wah, ini nama yang benar-benar luar biasa. Allah adalah kasih. Berarti dari semua hal yang ada pada Allah, tidak ada yang begitu identik dengan Allah seperti kasih. Nah, ini yang diselidiki oleh Agustinus. Apa bedanya kasih yang kita pahami dari Allah dengan kasih yang kita miliki di dalam dunia ini? Nah, dia melakukan banyak pencarian tentang apa itu kasih. Dan dia menemukan bahwa ketika kita memahami cinta kasih Tuhan, kita harus mengetahui bahwa setiap aspek dari Tuhan itu digerakkan oleh cinta kasihnya. Orang bisa menekankan kuasa Tuhan, tapi Agustinus mengatakan kuasa pun digerakkan oleh cinta kasih. Jadi yang paling utama dari Tuhan adalah kasihnya, bukan kuasanya. Kuasa datang belakangan. Kuasa ada
karena digerakkan oleh cinta kasih Tuhan. Maka kalau orang tanya, apa yang membuat Tuhan sanggup mencipta? Tentu kita akan jawab, kuasa. Karena Tuhan punya kuasa, maka dia sanggup mencipta. Tapi kalau ditanya, kuasa itu digerakkan oleh apa? Agustinus mengatakan, kuasa itu digerakkan oleh cinta kasih. Cinta kasih ada duluan, baru kuasa Tuhan dijalankan. Jadi Tuhan tidak pernah kerjakan apapun tanpa dorongan cinta kasih. Segala hal yang Tuhan kerjakan digerakkan oleh cinta kasih. Termasuk ketika Tuhan mencipta. Dari sini kita menyadari bahwa ciptaan yang Tuhan ciptakan adalah hasil dari cinta kasih-Nya. Cinta kasih-Nya menggerakkan kuasanya, dan kuasanya membuat dia mencipta segala sesuatu. Maka alam ciptaan ini menunjukkan kuasa Tuhan, tapi hanya kuasa yang digerakkan oleh cinta kasih. Bukan kuasa yang dimanipulasi oleh kebencian dan dimanipulasi oleh sifat egois yang mementingkan diri. Tuhan tidak pernah menjalankan kuasanya tanpa motivasi kasih. Berarti apapun yang Tuhan kerjakan, di baliknya ada cinta kasih yang menggerakkan. Yang menggerakkan Tuhan mencipta bukan kuasa, tapi cinta kasih. Cinta kasih mendrive kuasa Tuhan untuk mencipta. Nah kalau kita pikir, ya oke lah, mau cinta kasih, mau kuasa, sama aja. Nggak sama. Agustinus mengingatkan, jika kita cuma tahu power, kuasa, maka kita akan salah kenal Tuhan. Saudara tahu Allah itu berkuasa? Tentu tahu. Tapi kalau saudara tidak tahu bahwa kuasa Tuhan itu digerakkan oleh cinta kasih, saudara akan sulit mencintai Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mencintai Tuhan yang bersifat tiran, yang menindas, yang menunjukkan kekuatan lebih dari siapapun. Tuhan punya kekuatan pasti. Tuhan punya kuasa tentu. Tapi yang gerakkan kuasa dan kekuatan Tuhan adalah cinta kasih. Nah itu sebabnya bagi Agustinus, seluruh ciptaan ini adalah tanda bahwa Tuhan beraktivitas karena cinta kasih. Ini kemudian juga diulangi oleh John Calvin. John Calvin mengatakan bahwa di dalam kesenangan Tuhan menyatakan kemuliaannya, disitulah ada tujuan penciptaan. Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam seluruh ciptaan. Dia menunjukkan keindahan dari pemeliharaannya di dalam seluruh ciptaan. Ada God's fatherly care, ada kepedulian Allah Sang Bapa memelihara kita melalui alam. Calvin seringkali mengidentikan pribadi pertama dari Tritunggal, yaitu Bapa, dengan kepedulian yang penuh cinta kasih. Dia seringkali mengaitkan pribadi kedua dengan wisdom, dan dia seringkali mengaitkan pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus, dengan power, kuasa. Cinta kasih, hikmat, dan kuasa. Dan yang mendorong segalanya bergerak adalah cinta kasih dari Sang Bapa. Karena cinta Bapa, maka Sang Anak datang ke dunia. Karena cinta Sang Bapa, maka Roh Kudus menarik kita untuk ditebus oleh Kristus. Karena cinta Sang Bapa, maka kita dapat mengalami keadaan aman di dalam Kristus, menjadi anak-anak Allah sampai selama-lamanya. Jadi cinta Tuhan menggerakkan dia untuk mencipta. Lalu kalau Tuhan menciptakan dunia karena cintanya, berarti dunia ini bagus dong. Berarti ciptaan Tuhan itu sempurna. Dan ini dinyatakan di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa Allah berkata baik, 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 dan akhirnya sungguh amat baik ketika dia melihat ciptaan ini. Ciptaan itu indah. Tuhan sendiri mengatakan sungguh amat baik. Meot tov, waktu dia mengamati seluruh karya penciptaan yang sudah selesai. Nah berarti kalau seluruh ciptaan itu baik, saudara dan saya seharusnya tidak mencari ideal dan kesempurnaan di luar apa yang Tuhan mau nyatakan. Seluruh ciptaan baik, maka kita bisa mengatakan, saya nikmati Tuhan di dalam ciptaan. Saya tidak harus cari keluar dunia ideal untuk mencari Tuhan. Nah ini pengertian yang harus kita miliki. Kalau Tuhan mencintai, dan karena dia mencintai, dia menciptakan, berarti seluruh ciptaannya adalah baik adanya. Kalau baik, kok kita berani bilang, oh aku mau cari dunia sempurna karena ini tidak sempurna. Loh memang benar dunia tidak sempurna, tapi Tuhan menciptakan lalu Tuhan bilang sungguh amat baik. Oh kalau gitu ciptaan sudah baik. Sudah baik. Jadi kita bisa menikmatinya? Bisa. Tapi kalau benar ciptaan sudah baik, kok banyak hal buruk?
Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada penyakit? Kenapa hidup tidak tenang? Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada pemerintahan yang korup? Kenapa ada ketidakadilan? Kenapa ada bencana? Wah, ini pertanyaan terus muncul dan menghantam pengertian bahwa ciptaan itu baik. The goodness of creation seperti dihantam oleh hal-hal yang bikin kita ragu-ragu. Terlalu banyak kebobrokan dan keburukan terjadi di dalam dunia. Oleh sebab itu, kita mulai menemukan bahwa cinta versi Tuhan itu tidak realistis. Cinta versi Plato itu lebih realistis. Masa sih kita mau mencintai realita? Realita buruk kayak begini kok. Realita penuh kekurangan, penuh kejelekan. Saya nggak bisa ikuti konsep cinta versi Agustinus yang katanya diambil dari Alkitab. Saya lebih setuju Plato. Plato mengatakan kalau kamu mencintai, kamu tidak akan puas kondisi sekarang. Kalau kamu mencintai, kamu akan lari dari tempatmu sekarang. Karena kamu mencintai yang lebih baik, kamu mencintai yang lebih bagus, kamu mencintai yang lebih sempurna, kamu gak akan mau mengekspresikan kepuasan dan cinta kasihmu secara real di tempat kamu berada. Nah, ini yang lebih laku, cinta versi Plato lebih laku. Nah, maka waktu abad yang ke-16, seorang reformator bernama Martin Luther menggali kembali ide cinta kasih dari Agustinus. Lalu dia mulai benturkan dengan pengertian dari gereja Katolik pada waktu itu. Bagi Martin Luther, gereja Katolik pada waktu itu sangat mengidam-idamkan kesempurnaan, tetapi kesempurnaannya adalah kesempurnaan polesan, kesempurnaan palsu. Kalau kamu cemar, tutup cemarmu. Loh, bagaimana cara tutup cemar? Tutup dengan sakramen. Tutup dengan upacara gereja, tutup dengan surat indulgensia. Pokoknya ada bobrok, jangan dibongkar. Kalau bobrok ya ditutup. Kalau ada busuk, tutup pakai kertas kado, jadi kelihatan bagus. Kalau kamu mau kelihatan bagus, nggak apa-apa tetap buruk, tapi belilah sesuatu dari gereja untuk membuat kamu kelihatan sempurna. Nah, bagi Luther, ini mirip dengan konsep ideal. Apakah realita buruk? Buruk. Lalu kamu mau cari yang ideal? Nggak usah cari, kita tutup aja. Tutup dengan hal yang kelihatan mentereng, yang kelihatan menyala-nyala, yang kelihatan sparkling, yang kelihatan mirip berlian. Nah, ini akan bikin kebusukan di bawahnya tidak terdeteksi. Tapi Martin Luther mengatakan, ini menutup kebobrokan. Ini berarti kita menolak untuk melihat realita. Kita tidak suka yang nyata, maka kita tutup. Itu sebabnya Martin Luther mengatakan teolog yang jujur, teolog yang setia kepada Injil, teolog yang mau tunduk kepada salib dan yang mau tunduk kepada kitab suci, akan menyebut apa yang real sebagai yang real. Dia tidak akan tutup dengan apapun yang palsu. Kalau kenyataannya memang bobrok, dia akan bilang bobrok. Kalau kenyataannya memang buruk, dia akan bilang buruk. Kalau kenyataannya memang tidak baik, dia akan bilang tidak baik. Dia tidak berusaha tutup dengan kemuliaan palsu. Kalau begitu, kalau saya tidak puas terhadap realita ciptaan, realita dunia, realita manusia, realitas kelilingku, saya harus mengatakan memang realita buruk kan? Kalau begitu balik lagi ke konsepnya Plato dong. Biar saya pergi dari dunia ini dan cari dunia ideal di luar sana. Tapi Martin Luther mengatakan, itu juga salah. Loh, salah. Jadi pura-pura baik itu salah. Salah. Lari cari yang baik, meninggalkan yang buruk. Juga salah. Salah. Terus opsi apa yang saya miliki? Martin Luther mengatakan opsi ketiga adalah opsi salib. Kenapa opsi salib? Karena salib menyatakan cinta Tuhan yang menggerakkan kuasa Tuhan. Kuasa apa sih? Kuasa penebusan. Nah, ini sangat penting untuk kita garis bawahi. Saudara tidak akan mungkin mampu mencintai, kecuali saudara juga mengerti konsep penebusan. Nggak ada cinta kasih tanpa penebusan. Konteks atau lingkungan yang tepat untuk memahami cinta kasih adalah penebusan. Jika kita tidak punya pengertian penebusan, kita juga tidak akan punya pengertian cinta. Kecuali cinta Plato. Nah, jadi ada perbedaan menurut Luther. Cinta Plato adalah cinta lari. Cinta salib adalah cinta menebus. Cinta Tuhan yang mana? Cinta Tuhan itu cinta menebus. Kalau tidak ada penebusan, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan akan dismiss Adam dan Hawa dan ciptakan yang lain. Kalau Adam dan Hawa sudah gagal, ciptakan yang baru, Adam 2 dan Hawa 2 gitu ya. Atau
Apapun namanya lah. Pokoknya manusia pertama gagal, saya buang. Manusia kedua saya munculkan. Tapi tidak demikian adanya. Tuhan membuat ciptaan dengan keseriusan yang sangat tinggi. Dan Tuhan melanjutkan ciptaannya. Meskipun di tengah-tengah rongrongan dari kebobrokan dosa. Jadi dosa merusak ciptaan. Iya. Kalau gitu Tuhan buang ciptaan. Tidak. Kenapa tidak? Karena cinta Tuhan bukan cinta platonik. Cinta Tuhan adalah cinta Tuhan. Dan cinta Tuhan adalah cinta yang dipraktekkan lewat penebusan. Itu sebabnya di dalam pengertian tentang cinta yang sejati, ada deteksi, ada pemahaman akan realita yang bobrok. Justru kalau saudara orang polos, orang naif, yang tidak mengerti kerusakan dan kehancuran dunia, saudara juga tidak akan mengerti cinta kasih. Orang naif itu tidak mungkin mengerti cinta kasih. Saya senang ada satu kalimat diucapkan oleh maaf saya lupa orangnya, tapi kalimat itu mengiang-iang terus di pikiran saya. Dia mengatakan bahwa naif itu bukan virtue. Kepolosan itu bukan kebajikan. Jadi kalau saudara ketemu orang naif, jangan bilang, wah ini orang penuh dengan kebaikan, kebajikan, virtuous. Enggak, dia tidak virtuous. Karena naif itu bukan virtue. Jadi kalau orang-orang polos, orang naif, orang tidak mengerti kebobrokan yang terjadi, dia bukan orang bajik. Dia tidak mengerti cinta. Jika dia tidak mengerti bobroknya dunia. Oh jadi kalau begitu secara paradoks, orang belajar cinta Tuhan juga harus belajar mengerti kerusakan dosa. Tidak mungkin cinta Tuhan dipahami di dalam konteks yang lain selain konteks realita yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau saudara mengatakan, bukankah cinta antar Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak diletakkan di dalam konteks dosa, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak ada dosa. Betul, tapi waktu Tuhan menyatakan cintanya kepada ciptaan, Tuhan tidak menyatakan cinta kepada yang tidak berdosa, seperti Tuhan menyatakan kasih di dalam relasi Tritunggal. Kasih antar Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah kasih yang Tuhan mau berikan kepada kita, tetapi kita hanya bisa menikmatinya ketika kita ditebus, karena kondisi yang jatuh yang kita miliki. Maka kita diajar oleh Tuhan, kita melihat Allah sebagai yang sempurna dan tidak ada cacat, tapi kita lihat ciptaan sebagai yang bobrok dan penuh cacat karena dosa. Nah itu sebabnya cinta Tuhan nyatakan ke dunia ini, dan cinta Tuhan hanya bisa kita pahami kalau kita menyebut hal-hal yang real di sekitar kita sebagai hal yang tepat. Dosa dibilang dosa, cemar dibilang cemar, jelek dibilang jelek, bobrok dibilang bobrok. Tidak perlu ditutup dengan kertas kado yang warna emas. Kalau buruk ya buruk. Tapi justru setelah saya tahu ini buruk, baru saya bisa belajar memahami apa itu cinta Tuhan. Bagaimana dengan cinta Plato? Cinta Plato bilang, cari yang ideal dong. Masa sih mau di situ terus? Tempat bobrok, kondisi buruk, pasangan yang buruk, teman kerja yang buruk, keluarga yang buruk. Larilah, cari yang ideal. Nah itu konsep cinta Plato. Tapi cinta Tuhan mengatakan, kamu lihat kondisi buruk, berarti kamu perlu belajar penebusan. Penebusan cuma ada di dalam berita kitab suci. Kalau saudara bilang, banyak agama ajar penebusan. Tidak, pakai istilah penebusan. Tapi tidak ada pengertian yang dijabarkan secara tepat sebagai penebusan. Itu bukan konsep penebusan. Agama lain boleh pakai istilah penebusan. Tetapi tidak mungkin mendeskripsikan penebusan seperti kitab suci menjelaskan penebusan Tuhan. Penebusan itu berarti dari yang paling bobrok dijadikan baik. Cinta Tuhan di dalam pengertian Luther, cinta Tuhan adalah cinta yang melihat keburukan, lalu menciptakan kebaikan dari keburukan. Dari keadaan buruk diubah jadi baik, itulah cinta Tuhan. Nah ini pengertian Luther yang dirangkum oleh dia di dalam Heidelberg Disputation. Waktu itu dia membela posisi dia kepada rekan-rekan biarawan Agustinian. Dia gali kembali tema dari Agustinus. Dan dia mengatakan, sama seperti Agustinus, saya juga percaya bahwa cinta Tuhan adalah cinta yang menciptakan hal baik di tengah-tengah hal yang buruk. Kalau begitu, kalau saudara tanya, berarti di dunia ini di mana aku bisa menemukan cinta kasih? Jawabannya mengagetkan. Engkau akan dapat menemukan cinta kasih di dalam kondisi yang buruk. Di dalam keadaan kelam. Saudara lihat ya, kalimat-kalimat tentang Injil di dalam kitab Yesaya. Paling banyak, paling bagus, paling limpah dijelaskan oleh Yesaya setelah kerusakan Israel dijabarkan sebesar-besarnya.
Setelah kebobrokan orang Israel dibongkar setuntas-tuntasnya. Yesaya mengatakan, kamu sangat rusak. Di mana lagi kamu mau saya pukul? Semua sudah luka karena saya sudah pukul kamu sebab kamu jahat. Berhalamu lebih banyak, sangat lebih banyak dari hal-hal yang ada yang lainnya di dalam negaramu. Hei Israel, hei Yehuda, kamu begitu jahat sehingga Tuhan begitu benci melihat kamu. Jadi ini pameran yang nyata. Israel memang jahat dan Tuhan marah sekali kepada mereka. Tapi heran, di tengah-tengah penjelasan itu muncul pengharapan Injil. Mulai Yesaya 40, Tuhan mulai menjelaskan tentang Injil menurut Yesaya. Injil yang diberikan Tuhan lewat pelayanan sang hamba. Sang hamba inilah perwujudan cinta Tuhan. Dan dia diturunkan ke dalam keadaan kelam. Yesus tidak turun dari tempat bagus ke tempat bagus juga ya. Yesus turun ke tempat yang buruk. Dia dari menikmati kesempurnaan, kemuliaan, dan cinta Tuhan. Sekarang dia menjadi satu dengan orang-orang yang dikutuk dan dibuang Tuhan. Yesus datang ke tempat yang kelam. Tapi justru inilah cinta kasih di dalam dunia. Saudara tidak akan cari dan dapat cinta kasih. Kecuali kalau cinta kasih itu ada di dalam konteks kelam dan buruk. Dan inilah yang 1 Korintus 13 mau katakan. Kamu tahu apa itu cinta kasih? Cinta kasih itu berarti penuh dengan kesabaran, penuh dengan keinginan untuk mencari yang baik, keinginan untuk menutupi segala hal, percaya segala hal, mengharapkan segala hal, sabar menanggung segala hal. Segala hal apa? Segala hal yang berlawanan dengan apa yang dicari oleh orang-orang Korintus untuk kemegahan dirinya. Maka di dalam 1 Korintus 13 ada penjelasan tentang cara beroperasinya cinta kasih. Kalau kita pakai dunia teknologi ya, saudara beli sebuah gadget, lalu saudara ingin nyalakan, saudara perlu petunjukan. Bagaimana cara menyalakan, bagaimana mengoperasikan, colok dulu di stop kontak sampai berapa lama, setelah baterainya penuh baru nyalakan tombol on, atau bagaimana, saudara mulai lihat bagaimana alat ini berfungsi, bagaimana dia dihidupkan. Nah kalau kita mau umpamakan cinta kasih itu sebagai barang teknologi, kira-kira bagaimana cinta kasih itu di-on-kan, lalu dia itu harus ditaruh di tempat seperti apa? Di tempat seperti apakah cinta kasih akan beroperasi dengan sempurna? Kalau kita lihat di dalam kitab suci dan juga di 1 Korintus 13, cinta kasih itu akan beroperasi sempurna di tengah kekelaman. Di tengah tempat yang buruk. Cinta kasih tidak dimaksudkan untuk ditaruh di dunia ideal. Nah jadi cinta platonis doesn't work. Kenapa tidak bisa berfungsi? Karena cinta platonis tidak pernah mengasumsikan ada penebusan. Di dalam cara berpikir, di dalam worldview, di dalam cara pandang dunia dari cinta platonis adalah bahwa dunia buruk biar dibuang. Dunia sempurna biar sempurna. Yang buruk biar buruk, yang sempurna biar sempurna. Nah ini dunia platonis. Ini bukan dunia Kristen. Cara pandang orang platonis adalah yang buruk akan selamanya buruk, yang sempurna akan selamanya sempurna. Dan sayangnya, kita hidup bergereja, kita juga pakai cara pandang platonis. Kalau lihat orang buruk, ya sudah dia selamanya buruk. Lihat orang baik, dia selamanya baik. Begitu orang baik, buruk, kita bilang, ini orang ternyata buruk. Ya sudah, dua dunia dan tidak bisa saling berinteraksi. Kamu di dunia bobrok, selamanya bobrok. Kamu di dunia baik, selamanya baik. Kamu sempurna, selamanya sempurna. Kamu buruk, selamanya buruk. Maka kita pun datang ke gereja dengan mencari kondisi ideal. Karena kita berpikir, gereja kan bukan dunia. Gereja bukan kantor, gereja bukan perusahaan. Gereja itu adalah tempat ideal. Di sini isinya orang-orang yang mencintai dan dicintai Tuhan. Harusnya ini tempat ideal. Maka itu saya datang ke gereja dengan harapan, inilah tempat pelarianku. Inilah oasis di tengah-tengah padang gurun. Inilah gerbang Eden yang sekarang sudah dibuka. Gerbang paradise yang sekarang dibuka. Malaikat tidak lagi menjaga pakai pedang bernyala-nyala. Tapi malaikat sekarang jadi usher untuk ushering us in. Membawa kita masuk. Mari masuk, nikmati gereja. Begitu kita masuk, kita kaget. Loh kok nggak sempurna ya? Loh kok nggak bagus ya? Kok tidak seperti yang saya harapkan? Lalu kita kecewa. Terus sudah kecewa mau apa? Cari gereja lain. Sudah cari gereja lain nggak ketemu yang sempurna. Akhirnya jadi ateis. Tapi saya tanya, setelah jadi ateis, kamu ketemu komunitas sempurna yang mana? Nggak juga kok. Nah itu sebabnya. Tanpa mengerti penebusan. Kalau worldview kita, cara pandang kita tidak melibatkan penebusan, maka memang satu-satunya opsi untuk mencintai adalah cinta platonis tadi. Versi Plato dan Sokrates. Kamu mau mencintai, cintailah yang ideal. Cintailah yang sempurna. Cintailah yang baik.
Tapi saya ingin saudara ketahui satu hal. Jika engkau berusaha menerapkan cinta platonis, cinta versi Socrates dan Plato, maka dirimu pun bukan termasuk kelompok yang ideal. Waduh, ini yang sangat sulit ya. Saya mau cari yang ideal. Di mana yang ideal? Di luar saya, karena saya pun tidak sempurna. Loh, kalau kamu juga tidak sempurna, maka kamu tidak mungkin berkait dengan yang ideal dong kalau begitu. Ini yang sulit. Ada bentur di dalam konsep cinta versi Plato. Nah itu sebabnya, bagi Martin Luther, satu-satunya cara untuk memahami cinta kasih adalah dengan memahami sudut pandang dari wawasan dunia, di mana di dalamnya ada penebusan. Kita percaya bahwa di dalam Alkitab ada kisah yang ada 4 hal paling utama. Penciptaan, lalu ada kejatuhan dalam dosa. Tapi kemudian ada penebusan, ada redemption. Baru kita masuk di dalam keadaan sempurna bagian yang keempat. Ada penebusan di dalam kerangka berpikir Kristen yang kita gali dari kitab suci. Kalau penebusan tidak ada, saudara sulit mencintai. Nah itu sebabnya dengan memahami cinta kasih di dalam worldview di mana di dalamnya ada penebusan, saudara akan sadar pentingnya kalimat dari Luther yang mengatakan, cinta kita adalah cinta terhadap yang baik. Cinta Tuhan adalah cinta yang menciptakan yang baik. Nah ini bedanya cinta kita dan cinta Tuhan. Maka kita ditarik oleh Tuhan, ayo berhenti menjadi pengikut Plato. Mari mulai jadi pengikut Kristus. Berhenti punya wawasan dunia tanpa penebusan. Mulai menikmati wawasan dunia dengan penebusan. Dengan adanya penebusan, saudara melihat diri dan saudara tahu ada pengharapan. Saudara melihat lingkungan dan saudara tahu ada pengharapan. Saudara bahkan melihat kubur dan saudara tahu bahkan di dalam itu ada pengharapan. Inilah yang Tuhan latih kepada para murid. Saudara, ketika murid-murid itu mengikut Yesus sampai waktu Yesus akan ditangkap. Bukankah mereka semua berpikir mereka ada dalam kondisi ideal? Mereka mengatakan, nah di sini kita bisa mencintai. Kenapa bisa mencintai? Karena kelompok kami ini kelompok ideal. Inilah gereja ideal. Nah ini namanya gereja ideal Palestina, GIP gitu ya. Ini gereja ideal Palestina. Ini gereja Israel, ideal Israel. Disinilah kesempurnaan. Lihat, kami punya Mesias. Lalu kami punya pengikut-pengikut dari Mesias yang ngerti siapa Mesias. Orang Farisi tidak ngerti Mesias. Orang Saduki tidak ngerti. Tapi kami adalah inner circle dari Mesias. Kami adalah kelompok dekatnya Mesias. Inilah tempat ideal. Jadi tentu mereka mengatakan mudah untuk mengasihi karena sekarang kami ada di dalam kondisi ideal. Tapi perhatikan menjelang penyaliban Yesus, satu-satu pemahaman akan ideal dari murid-murid dipatahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Waktu mereka akan masuk Yerusalem, murid-murid mengatakan, nah kondisi ideal sekarang masuk ke dalam waktu ideal. Inilah waktu paling tepat engkau jadi raja, hai Mesias. Tapi Yesus mengatakan, anak manusia akan masuk ke Yerusalem, dia akan ditangkap, diolok-olok, dihina, didera, dan akhirnya mati di kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Murid-murid kaget, loh kok ideal kayak begitu ya? Nggak bisa. Ideal tidak bisa taruh salib di tengahnya. Wawasan dunia versi Plato tidak kenal salib. Tapi Kristus tidak mengajarkan wawasan dunia versi Plato. Kristus menawarkan wawasan dunia versi Bapaknya. Dan sang Bapa mengatakan, untuk kamu memahami keindahan cinta kasih dan mengaitkan itu dengan realita dunia, maka di tengah-tengah cinta dan realita dunia mesti ada perwujudan cinta yang sejati, dan perwujudan itu adalah salib. Salib Kristuslah yang membuat cinta kasih menjadi real dan realita menjadi berpengharapan. Maka murid-murid diajar untuk pelan-pelan meruntuhkan skema ideal yang salah. Petrus menganggap dirinya ideal. Saya ini hebat loh Tuhan. Kalau engkau mengatakan murid-murid yang lain lari, saya tidak mungkin lari. Saya punya keberanian luar biasa. Saya bawa pedang. Siapa melawan, saya hantam. Siapa mau tangkap engkau, akulah yang pertama maju. Siapa berani bunuh engkau, dia harus melangkahi mayatku dulu. Saya pemberani. Sayalah orang ideal yang lebih hebat dari siapapun. Tapi Tuhan runtuhkan itu dengan kokok ayam. Ayam melatih Petrus untuk menyadarkan dia, saya bukan siapa-siapa. Saya orang yang parah. Murid-murid lain lari duluan. Saya lari di hadapan seorang budak perempuan. Saya kok buruk begini ya? Maka Petrus mulai menyadari dirinya bobrok.
Dan sebelum dia sadar dirinya bobrok, dia sudah lebih dulu tahu teman-temannya bobrok. Teman-temanku bobrok, lari semua. Yudas apalagi, pengkhianat menjual Yesus. Tapi kemudian dia sadar, saya juga tidak lebih baik dari mereka. Maka Tuhan memamerkan, inilah realita. Inilah murid-murid Tuhan. Penuh kebobrokan, penuh kejelekan, penuh kepalsuan, penuh kebusukan, dan penuh kehinaan. Tapi apakah ini berarti Tuhan mau pakai cinta platonis saja? Wah, kalau kamu buruk, saya cari murid lain deh. Coba sini, lihat rapor dari 12 murid. Oh, Petrus merah, menipu saya, mengkhianati, menyangkal saya. Yudas, oh ini udah benar-benar merah, dia fail, dia dikeluarkan dari sekolah. Masa berani jual guru? Yakobus dan Yohanes fail, sombong, mau minta jadi yang utama, mau minta jadi nomor 1 dan nomor 2. Apa-apaan ini orang-orang sombong ini? Coret. Lalu siapa lagi? Yang lain-lain kurang aktif, kurang berpartisipasi. Kita tidak tahu partisipasi mereka apa, nilainya jelek semua. Semua fail. Kalau semua sudah fail bagaimana? Cari murid lain toh, buang yang sekarang cari yang lain. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Yesus panggil kembali mereka. Ini penebusan. Ini cinta kasih. Nah itu sebabnya, jika kita tidak mengerti bagaimana Tuhan mencintai, kita akan sulit menikmati realita yang berpengharapan. Maka di dalam 1 Korintus 13 dikatakan, bahwa apa yang dicari orang Korintus adalah menutup yang palsu dengan ideal. Kamu tahu saya bobrok, tapi paling tidak saya bisa bahasa lidah. Kamu tahu saya kurang baik, tapi paling tidak saya punya mujizat. Kamu tahu saya punya kelemahan, tapi saya punya keadaan unggul. Nah ini yang dilakukan orang Korintus, mencari aspek ideal dari diri mereka. Saya memang jelek di satu sisi, tapi di sisi lain saya ideal. Nah ini yang mereka cari. Tapi saudara, mencari konsep kasih di tengah-tengah pameran ideal seperti ini, it doesn't work. Gak bisa. Sehingga ketika mereka pamerkan, saya bisa punya kuasa, saya bisa punya mujizat, saya bisa punya hikmat, saya murid dari orang paling pintar. Ternyata mereka tidak bisa masukkan cinta kasih di situ. Apa yang mereka cari membuat cinta kasih tergeser keluar. Mereka mengeluarkan cinta kasih demi memasukkan hal yang buruk, yaitu ideal palsu atau ideal. Ya namanya ideal pasti palsu di luar Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Mereka mendorong keluar cinta kasih untuk memasukkan ideal. Nah saudara, ini kita lakukan juga. Saudara dan saya sangat rentan untuk mendorong cinta kasih keluar dari hidup kita dan memasukkan ideal ke dalamnya. Banyak dari orang-orang Kristen lebih suka dipuji karena hebat ketimbang diakui sebagai orang yang mencintai. Kan kurang keren ya kalau cuma dibilang mencintai. Misalnya ada majelis ditanya, dia hebat dalam hal apa? Oh, majelis ini hebat karena menguasai buku-buku penting dalam sejarah kekristenan. Wah, itu akan lebih bangga daripada mengatakan, oh dia ini gampang mengampuni orang. Itu bukan virtue, itu bukan kebanggaan. Kalau dikatakan, apa hebatnya pendeta ini? Oh, pendeta ini kalau berkhotbah, 5.000 orang semuanya bertobat. Wah, ini hebat. Tapi kalau dibilang ada pendeta yang sangat bisa menunjukkan cinta kasih kepada orang-orang yang paling rendah sekalipun. Ini bukan kebajikan yang dianggap hebat. Akhirnya orang kejar ideal dan saking serius mengejar ideal, menyingkirkan cinta kasih dari hidup. Menyingkirkan cinta kasih dari konteks mereka berelasi, menyingkirkan cinta kasih dari tempat mereka hidup. Atau dengan kata lain, menyingkirkan cinta kasih dari realita. Dan ini buruk loh. Kalau realita kita ditafsirkan secara ideal, saudara akan sulit bertahan hidup. Tapi kalau realita saudara ditafsirkan dengan cinta kasih dan penebusan, saudara akan selalu punya pengharapan. Coba pikir baik-baik. Saat ini orang yang paling saudara anggap buruk, yang tadinya saudara mungkin hormat, yang saudara dekat dengannya, yang saudara tahu harusnya dia oke, tapi ternyata tidak oke. Lalu saudara anggap apa? Ini orang tidak ideal, lalu buang dia, begitu ya. Tapi kalau saudara mengatakan, saya tahu ada harapan, karena Tuhanku Tuhan yang menebus. Di situ saudara akan punya mata dan juga punya pengharapan yang melihat realita, sadar bobroknya realita, tapi tahu kuasa penebusan Kristus. Dan ini yang harusnya kita mengerti dari 1 Korintus 13. Maka di dalam 1 Korintus 13 dikatakan, kalau kamu cari keuntungan sendiri, kamu pamer kemegahan diri, kamu tunjukkan kehebatan diri, kamu sedang mengusir cinta kasih demi mengincorporate keadaan ideal yang tidak ada gunanya. Tapi jika kamu mau belajar cinta kasih, maka kamu akan dorong konsep ideal keluar dan mengambil masuk konsep penebusan.
Masukkan penebusan, usir yang ideal, di situ saudara akan mempraktekkan kasih. Kasih Tuhan adalah kasih yang menebus. Maka kita lihat di sini di ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini semua pencarian yang ideal dan itu akan berhenti, akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa itu yang sempurna? Paulus mengatakan yang sempurna adalah ketika kita melihat cinta Tuhan melibatkan kita sepenuh-penuhnya di dalam penebusan Dia. Saudara, yang sempurna itu bukan tempat yang terpisah. Yang sempurna itu adalah yang bobrok dijadikan baik. Itu sempurna. Siapa akan disempurnakan? Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah penganiaya keji menurut pengakuan dia sendiri. Orang paling berdosa di antara semua murid. Orang yang paling belakangan ikut Tuhan Yesus. Orang yang terasing dari kehidupan Yesus di bumi. Orang yang tidak pernah tahu indahnya bersekutu dengan Kristus. Orang yang tidak layak. Di antara semua rasul saya paling tidak layak, kata Paulus. Di antara semua rasul saya yang paling tidak boleh diperhitungkan hebat. Tapi justru dari pembinasa keji, dari penganiaya kejam, sekarang Paulus mengatakan, saya berharap akan jadi sempurna. Ideal itu bukan di atas sana. Ideal itu atau kesempurnaan itu adalah hasil penebusan. Dan penebusan adalah aktivitas mencintai dari Tuhan. Karena dia mencintai, maka dia menebus. Dan karena dia menebus, maka hal yang sempurna akan muncul dari kita. Maka mari berhenti berjuang jadi sempurna. Tapi mari menikmati kesempurnaan cinta Tuhan mencintai engkau dan saya. Dan di situ kita akan lihat indahnya cinta kasih bekerja di dalam kondisi yang bobrok. Mari belajar lihat kehidupan yang kelam, lihat kehidupan yang kacau, lihat kehidupan yang buruk. Dan menyadari satu hal, bahwa kekuatan penebusan Tuhan tidak mungkin gagal meskipun di tengah-tengah kondisi yang paling bobrok sekalipun. Nah, itu yang membawa kita kepada konsep salib. Sebenarnya ada apa sih di kayu salib? Di kayu salib itu ada kekelaman paling besar. Nggak ada kekelaman lebih parah dari ini. Saudara bisa pikir baik-baik. Kemanusiaan diruntuhkan karena yang dipaku di atas kayu salib itu sang anak manusia. Yang di dalam kitab Daniel menjadi harapan bagi manusia untuk menaklukkan binatang. Menaklukkan binatang yang menjadi lambang dari penguasa politik yang jahat. Di atas kayu salib sepertinya perdamaian dunia dan penaklukan para diktator kejam itu habis. Mati. Yesus mati di situ. Lalu di atas kayu salib juga dimatikan sang Mesias yang jadi pengharapan Israel. Di atas kayu salib juga dinyatakan bahwa ketidakadilan seolah akan menang. Di atas kayu salib ada momen kelam yang sulit dilihat dari sudut pandang yang lain. Saudara cuma bisa katakan satu hal, gelap, kelam, buruk, bobrok. Tidak ada yang bisa lebih buruk lagi dari ini. Ini adalah kondisi rock bottom. Ini adalah kondisi titik nadir. Ini kondisi tidak bisa lebih buruk lagi. Dan murid-murid sadar akan hal itu. Mereka cuma bisa menangis dan berputus asa. Tapi saudara, dari titik nadir ini, Tuhan mengatakan, ini justru kondisi untuk cinta kasih Tuhan beroperasi. Di dalam kondisi mencintai, Yesus mati. Di dalam kondisi mencintai manusia, Bapa menyerahkan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Dan ini yang terjadi. Tetapi lihat, penebusan terjadi justru dari salib. Sehingga kebangkitan Kristus memberikan satu pernyataan bahwa cinta kasih dan penebusan Tuhan dilanjutkan lewat kebangkitan. Dari keadaan no hope, dari keadaan tidak ada lagi hal baik bisa terjadi, ternyata ada kebangkitan. Saudara, ini yang unik dari Kristen ya. Begitu orang melihat kekristenan makin turun, makin rendah, makin hancur, makin tidak ada harapan. Tuhan selalu bikin kaget orang yang mengatakan, Tuhan gerejamu sudah hancur, sudah tidak ada harapan. Tuhan justru bangkitkan. Nah, ini hal yang menakjubkan. Tuhan tidak pernah gagal di dalam menciptakan hal yang baik di tengah-tengah kondisi buruk. Itu sebabnya jika kita mengatakan, Tuhan kenapa kondisi buruk Tuhan izinkan terjadi di sekelilingku? Tuhan akan mengatakan, supaya engkau mengerti cinta dan penebusan. Dan dari pengertian itu, saudara bisa menjalankan kehidupan Kristen yang sejati. Kehidupan Kristen sejati itu seperti apa? Kehidupan Kristen sejati tidak mencari yang ideal. Kehidupan Kristen sejati adalah kehidupan yang senantiasa mempraktekkan penebusan. Saya orang hina, tapi saya sudah ditebus. Saya sekarang bersuka cita. Orang lain orang hina, tapi mereka juga bisa Tuhan tebus. Maka saya penuh pengharapan.
Itu sebabnya Paulus mengatakan, dari semua hal yang kita lihat tidak sempurna, suatu saat akan jadi sempurna. Itulah kekuatan dari penebusan Tuhan. Kita sekarang tidak bisa lihat kita akan jadi seperti apa. Waktu kita bercermin, kita lihat muka kita yang mencong-mencong karena cermin yang jelek. Kita melihat diri kita yang bobrok, kita melihat sesama kita yang bobrok. Tetapi, ini kata Paulus, suatu saat saya akan mengenal dengan sempurna, sama seperti saya dikenal dengan sempurna. Pada waktunya nanti, kesempurnaan dari penebusan Tuhan akan terbukti. Dan itu yang membuat dia mengatakan kalimat penutupan di ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mengapa? Karena kita tahu kasih Tuhan adalah kasih yang menciptakan hal baik di tengah hal buruk. Dan karena itu kita bisa beriman. Iman itu bukan ngotot yakin bahwa saya akan diberkati Tuhan dengan hal-hal duniawi. Itu bukan iman. Iman juga bukan ngotot meskipun gak ada bukti. Kamu gak belajar, kok yakin dapat A? Beriman. Itu bukan iman. Tetapi iman itu berarti, kalau saya kenal cinta dan penebusan Tuhan dengan benar, maka saya tahu cinta dan penebusan Tuhan tidak akan gagal, meskipun saya tidak menemukan bukti untuk melihat cinta dan penebusan Tuhan bisa berhasil. Itu namanya iman. Lalu pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu berarti apa yang saya tahu bisa terjadi, saya harapkan itu. Saudara tidak bisa mengharap apa yang Tuhan tidak janjikan, bukan? Dan kalau Tuhan menjanjikan cinta dan penebusannya akan menjadikan ciptaannya sempurna. Itu yang kita harapkan. Kita berharap ciptaan jadi sempurna. Kita berharap orang jadi sempurna. Kita berharap orang-orang yang tadinya membenci Tuhan bertobat dan menjadi orang yang disempurnakan di dalam Tuhan. Dan inilah pengharapan Kristen. Maka biarlah kita mengerti pengharapan dari cinta kasih di dalam kekelaman melalui sudut pandang dari 1 Korintus 13. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati kita menjadi orang Kristen yang mempraktekkan kasih dan penebusan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menikmati pengertian cinta kasih dan penebusan yang Tuhan berikan. Tidak ada penghiburan lebih kuat dari itu. Kami tahu kondisi sekitar kami adalah kondisi yang bobrok dan buruk, tapi kami tahu bahwa cinta Tuhan justru beroperasi di tengah kondisi bobrok dan buruk. Dan kami tahu cintamu menebus, dan penebusan itu menciptakan hal yang baik dari tengah-tengah yang bobrok. Tuhan, kami adalah orang-orang yang buruk. Jadikanlah kami baik oleh karena cinta kasih dan penebusan-Mu. Tuhan, lingkungan kami adalah lingkungan yang buruk, jadikanlah baik melalui cinta kasih dan penebusan-Mu. Peliharalah kami di dalam cinta-Mu, dan biar kami menikmati pengharapan dari mencintai Tuhan dan mencintai sesama seperti Tuhan sudah mencintai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, sampai di sini live stream kita pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati saudara.